Mas Yoga langsung membawaku ke rumah sakit. Kepalaku yang dipukul perempuan itu masih terasa sangat sakit. Belum lagi bibirku yang terasa nyeri karena tamparan laki-laki itu. Kedua tangan dan kakiku perih karena bekas ikatan tali itu. Kulit-kulit pergelangan tangan dan kakiku mengelupas. Terasa sangat nyeri. Dokter langsung memeriksa kepalaku. Untunglah hanya luka lebam, tidak sampai membuat kepalaku geger. Dokter juga memeriksa bayi yang ada dalam kandunganku. Semuanya alhamdulillah sehat. Aku bersyukur sekali. Kandunganku tidak kenapa-kenapa. Untuk malam ini, dokter menyarankan agar aku dirawat dulu. Agar besok bisa kembali memeriksa kandunganku. Mas Yoga terlihat sangat panik. Berulang kali dia bertanya pada dokter tentang keadaanku. Tapi dokter menjelaskan bahwa aku baik-baik saja. Kenapa semua ini terjadi, Ma? Siapa orang yang telah menyekapmu? Tanya Mas Yoga saat dokter meninggalkan ruangan inapku. Semua ini karena perbuatan Rindu. Istri yang sangat kamu cintai itu. Jawabku penuh amarah. Rindu, bagaimana mungkin Riana? Dia ada bersama Mas saat Mas bicara dengan orang yang menculikmu itu. Jawab Mas Yoga tak percaya. Sudah kuduga. Aku yakin Mas Yoga tidak akan percaya sedikitpun saat aku mengatakan kebenaran itu. Kamu selalu membela perempuan itu, Mas. Aku tidak bohong, dia yang sudah memukul kepalaku dengan pot bunga yang ada di rumahnya. Jawabku berusaha menjelaskan. Di rumah Rindu, untuk apa kamu datang ke sana? Kenapa kamu menemuinya? Tanya Mas Yoga. Aku ada keperluan dengannya. Sekarang, Mas percayakan kalau dia yang sudah membuatku jadi seperti ini. Tanyaku padanya. Kamu jangan memfitnah Rindu seperti ini, Ma. Untuk apa juga dia menyekapmu? Bela Mas Yoga untuk perempuan itu. Terserah Mas, mau percaya atau bukan. Teriakku, sambil memalingkan muka dari tatapannya. Terdengar langkah kaki memasuki ruang inapku, seketika aku menoleh menuju sumber suara. Ternyata perempuan itu yang datang. Darahku seketika mendidih melihat perempuan itu datang menemuiku. Astagfirullah, Mbak tidak apa-apa kan? Tanyanya sok perhatian sambil mendekati tempat tidur. Dia tidak apa-apa kok, cuma lebam di kepalanya. Jawab Mas Yoga. Untuk apa kamu datang ke sini? Apa kamu belum puas membuatku jadi seperti ini? Teriakku pada perempuan itu. Rasanya aku ingin duduk dan menghajar perempuan bermuka dua itu. Mbak bicara apa sih? Tanyanya pura-pura tak mengerti. Riana bilang, kamu yang sudah memukuli kepalanya. Jawab Mas Yoga sambil menatap perempuan itu. Astagfirullah, Mbak. Kenapa Mbak tega menuduh saya sekeji itu? Tanyanya, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Sudah, Mas tidak percaya kok dengan tuduhan Riana. Tidak mungkin kamu pelakunya. Kamu ada bersama Mas saat Mas bicara dengan penculik itu. Lagian kamu juga sangat khawatir saat Mas bilang Riana diculik. Hibur Mas Yoga pada perempuan itu. Aku hanya mampu menghela nafas berat, kenapa Mas Yoga tidak pernah mau mendengar penjelasan dariku? Kenapa dia beranggapan bahwa aku berbohong? Sungguh aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Gara-gara ingin tahu kebenaran dari rahasia Mas Yoga, sampai-sampai nyawaku taruhannya. Aku menyerah, aku tidak akan memperdulikan lagi rahasia itu. Tekadku sudah bulat. Aku akan meminta cerai dari Mas Yoga. Mas, aku tidak tahan lagi hidup denganmu. Ceraikan aku. Apapun yang aku katakan tidak akan kamu percayai. Silahkan hidup selamanya dengan perempuan itu. Ucapku berusaha duduk. Kamu bicara apa sih? Mas tidak akan pernah menceraikan kamu. Jawabnya lantang. Kalau kamu tidak mau menceraikanku, aku yang akan menggugat cerai dirimu. Jawabku, tidak. Ma, jangan lakukan itu. Apa kamu tidak kasihan pada calon bayi kita? Tanyanya padaku. Aku bisa membesarkan anakku sendiri tanpa bantuanmu. Mulai besok, jangan datang lagi ke perusahaanku. Kamu aku pecat dari jabatan direktur, sekarang kamu tidak berhak sedikitpun lagi di sana. Jawabku dengan suara lantang. Apa maksud ucapan Mbak Riana, Mas? Apa perusahaan itu milik Mbak Riana? Tanya perempuan itu tak percaya.
Iya, asal kamu tahu. Perusahaan itu adalah warisan dari mendiang ayahku. Dan sekarang Mas Yoga sudah aku pecat dari sana. Hiduplah selamanya dengan laki-laki kere seperti Mas Yoga ini. Jawabku sekenanya. Kamu tidak bisa seenaknya memecat Mas seperti ini. Mas punya andil besar dalam memajukan perusahaan. Jawab Mas Yoga terlihat gusar. Usahamu selama ini sudah dibayarkan. Kamu sudah menerima gaji dari usahamu itu. Jawabku tak mau kalah. Tapi perusahaan itu adalah milik kita berdua. Kalau kita bercerai maka semua harus dibagi dua. Jawabnya tak tahu malu. Perusahaan itu bukan harta gono gini, jadi kamu jangan berharap sedikit pun dari itu. Kamu jangan membangkang seperti ini, Riana. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, bukannya berterima kasih tapi kamu malah minta cerai seperti ini. Ucap Mas Yoga khawatir. Sudah dari dulu aku ingin bercerai darimu, tapi semua aku tahan hanya karena rasa penasaranku saja. Sekarang aku akan memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu berkata jujur, maka aku tidak akan meminta cerai darimu. Tawarku pada Mas Yoga. Apa itu? Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Mas Yoga. Rahasia besar apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa kesalahan yang sudah kamu perbuat pada mendiang kedua orang tuaku? Tanyaku penasaran. Seketika Mas Yoga memandangi perempuan itu hanya mampu tertunduk mengalihkan pandangan dari Mas Yoga. Apa maksudmu? Aku tidak punya kesalahan apapun pada kedua orang tuamu. Kan kamu tahu sendiri, aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Jawab Mas Yoga cepat. Aku sebenarnya berharap Mas Yoga mau berkata jujur. Tapi lagi-lagi dia menutupi semua itu. Baiklah, sekarang aku tidak akan memberikan dia kesempatan apapun lagi. Jika itu jawabanmu, silahkan bawa perempuan itu meninggalkan ruangan ini. Aku akan mengurus surat perceraian kita besok. Aku memalingkan muka dari mereka. Lalu meraih handphoneku dari atas nakas di samping ranjang rumah sakit. Untung saja, laki-laki yang menculikku itu meninggalkan handphoneku di samping tempat aku duduk tadi. Tidak, Ma. Tidak semudah itu kamu membuangku seperti ini. Teriak Mas Yoga putus asa. Kamu bawa suamimu ini meninggalkan ruangan ini. Hardikku pada perempuan itu. Kamu jangan terlalu sombong, Riana. Jawabnya angkuh padaku. Aku menatapnya tajam. Tunggu saja pembalasanku padamu nanti, ujarku dalam hati. Silahkan pergi, dan ingat satu hal ini. Kamu akan membayar mahal apa yang sudah kamu lakukan padaku ini. Ancamku padanya. Perempuan itu lalu menuntun Mas Yoga keluar dari ruangan inapku. Mas Yoga sepertinya syok mendengar keputusan dariku. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia tidak mau jujur juga. Sekarang aku akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan kebenaran itu. Yang terpenting, sekarang aku harus bercerai dulu dari Mas Yoga. Aku langsung menghubungi Mas Chandra, sesaat setelah mereka meninggalkan ruangan inapku. Halo, Mas. Ucapku lirih, saat Mas Chandra menjawab panggilanku. Riana, kamu kemana saja? Dari tadi pagi Mas hubungi kamu. Suara Mas Chandra terdengar sangat khawatir. Mas, tolong datang ke rumah sakit. Sekarang aku sedang dirawat di sini. Pintaku padanya. Kamu kenapa? Kenapa bisa masuk rumah sakit? Suaranya makin terdengar khawatir. Nanti saja ceritanya, Mas. Aku takut. Cepetan datang ya, Mas. Pintaku lagi. Baik, sayang. Mas akan segera datang, ujarnya. Aku langsung mematikan sambungan telepon. Berharap Mas Chandra segera datang. Aku takut sendirian. Aku takut laki-laki itu datang lagi. Aku terlelap, hingga tak menyadari Mas Chandra sudah ada di sampingku. Riana, ini Mas. Panggil Mas Chandra. Aku segera membuka kelopak mata. Kulihat Mas Chandra sudah ada di sampingku. Dengan refleks aku langsung memeluknya erat. Menangis di pangkuannya. Rasanya sangat sakit. Apapun yang aku alami hari ini sungguh membuatku merasa ketakutan. Tenang, sayang. Ada Mas di sini. Bujuk Mas Chandra padaku.